Bayangkan ya, di backup langsung oleh Krisnamurti ya, dihadiri ya penipuan dan rekayasa itu, karena memang dia komandannya ya, dialah komandan dari para perekayasa ini. Oh gitu ya Bang, jadi ini komandannya ya Bang, ini aslinya komandannya ya Bang ya, yang apa namanya, Bang Krisnamurti ini komandannya Christopher Hardimandrianto dan Muhammad Nuh Al-Azhar itu ya Bang ya. Ya, saya kompilasi Mahakarya Rekayasa yang dipimpin oleh Irjen Pol Krisnamurti yang sampai sekarang Kapolri Banci pengecut ya, mental sayu, mental kerupuk ya, memeriksa anak buahnya aja pun nggak berani ya. Nggak ada gunanya dia itu jadi Kapolri ya. Pokoknya nggak ada gunanya. Ini kasus paling tragis, paling barbar aja dia diam ya. Bang Rismon, kenapa Bang Rismon bilang seperti itu? Saya tahu ya, saya mau ngomong sama Bang Rismon Sianipar nih. Saya tahu karena Bang Rismon bilang semua. Ketemu lagi di channel Pusat Informasi, dan tentunya di informasi kali ini yaitu tentang kasus-kasus ya, tentang peradilan anak bangsa. Dan tidak lupa saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu dimanapun kalian berada, yang berada di luar negeri, yang berada di Indonesia, yang berada dimanapun kalian berada ya, warga Indonesia. Mudah-mudahan selalu diberi kebaikan, diberi kesehatan ya, dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta ya teman-teman ya. Karena paling penting kita ini sehat terlebih dahulu, baru kita bisa mencari rezeki, kita bisa mengambil langkah-langkah apa yang sedang kita jalani setiap hari-harinya, aktivitas setiap hari-harinya ya teman-teman ya. Dan salah satunya yang mau saya bahas yaitu tentang kasus-kasus dan tentang keadilan ya. Kalau tentang hukum tentunya saya tidak mengerti hukum. Akan tetapi kalau tentang keadilan, semua orang juga tahu tentang ketidakadilan atau tentang tidak adil ya. Jadi saya akan membahas yang tentang ketidakadilannya ya, dan akan menyuarakan tentang kebenaran. Dan kebetulan kali ini saya akan menyemangati seseorang yang terus berjuang setiap hari, walaupun memang sudah tidak ada lagi yang membicarakan satupun. Akan tetapi saya akan tetap menyuarakan ya, dan saya tetap akan menyemangati beliau karena beliau adalah seorang pejuang anak bangsa. Salah satunya yaitu memperjuangkan seseorang yang katanya gitu ya, yang katanya ini dikriminalisasi dan barang buktinya itu untuk memenjarakan itu direkayasa. Siapa lagi kalau bukan Jessica Kumala Wongso. Dan yang mau saya semangati itu adalah seorang pejuang yang dulu ini seorang ahli didatangkan atau dihadirkan di persidangan orang yang terkriminalisasi tersebut. Salah satunya ahli ini adalah ahli digital forensik ya. Dia adalah Bang Rismon Sianipar. Dia selalu bergelora, dia selalu bergejolak hatinya, membara terus ya, menyala, berkobar-kobar terus setiap harinya, walaupun dia punya kesibukan, akan tetapi kesibukan itu tetap ditinggalkan untuk menyuarakan kebenaran atau untuk membela hanya satu orang, yaitu Jessica Kumala Wongso. Karena menurut penilaian dia, menurut pengertian dia, menurut kredibilitas dia, kemampuan dia, Jessica Kumala Wongso ya ini di penjara atau divonis, bahkan hakim meyakini bahwa Jessica Kumala Wongso bersalah, divonis 20 tahun ya. Ini menurut beliau, menurut ahli ini ada sebuah rekayasa atau dugaan rekayasa. Itu kalau menurut saya dugaan, karena saya tidak tahu ya, karena ini yang punya keahlian atau yang punya kemampuan untuk menilai ini direkayasa atau tidak itu yang dulu menganalisa sebuah barang bukti waktu dihadirkan di persidangan atau barang bukti persidangan, yaitu Bang Rismon Sianipar ini, dia yang tahu ya. Jadi saya tidak tahu, akan tapi saya tahu ketidakadilannya itu setelah Bang Rismon Sianipar itu bilang bahwa CCTV diduga direkayasa itu dulu ya. Kan tapi sekarang kan Bang Rismon Sianipar udah jelas bahwa CCTV ini sudah direkayasa, bahwa ini confirm ya. Tidak ada kata dugaan, itu kata Bang Rismon Sianipar. Nah, ini menyangkut hanya satu orang atau satu anak manusia. Kenapa sih Bang Rismon Sianipar ini memperjuangkan hanya untuk satu orang saja? Biarkan saja, kenapa gitu? Kenapa harus memperjuangkan dan harus teriak-teriak terus setiap hari ya, minta Pak Kapolri untuk mengusut kasus ini atau mengusut anak buahnya yang diduga merekayasa tersebut? Biarkan saja, itu kan cuma Jessica Kumala Wongso. Akan tetapi ya teman-teman ya, sebagai anak bangsa yang tahu tentang ketidakadilan,
tentunya akan bersuara ya. Saya ini saya tidak tahu apa-apa tentang kasus ini, cuman mendengar saja waktu di persidangan dulu tahun 2016 hingga saat ini, itu pun saya merasa tergelitik ya. Jikalau Bang Resmond Sianipar sebagai ahlinya dulu yang didatangkan dan melihat sendiri, tahu sendiri, mengalami sendiri, menganalisa sendiri bahwa itu ada dugaan rekayasa, pasti Bang Resmond Sianipar juga teriak. Hingga detik ini tidak akan terima karena tahu itu kejadian tersebut itu nyata, ilmiah, kata Bang Resmond Sianipar. Pastinya beliau juga teriak. Hingga detik ini dia tidak akan bisa dibungkam. Jangan hanya cuman bilang satu anak manusia, akan tetapi ini menyangkut untuk semua ya anak bangsa yang nantinya akan menjadi korban-korban ya, atau yang nantinya di masa depan kita. Saya selalu bilang ya, generasi-generasi kita jikalau tersandung masalah hukum, tersandung masalah-masalah seperti Jessica Kumala Wongso, takutnya nanti ada sebuah kriminalisasi, dan ini menjadi kebiasaan oknum-oknum untuk mengkriminalisasi dan untuk ya memanfaatkan sebuah kesempatan ya, misalkan kayak kasus Jessica Kumala Wongso ini dimanfaatkan kesempatannya karena kasus besar, satu biar orang itu misalkan ada keinginan untuk mengkriminalisasi atau rekayasa, biar saya dapat jabatan karena ini kasus besar, biar saya dapat prestasi ya, itu bisa jadi seperti itu. Yang ditakutkan itu seperti itu ya, karena ini kasus yang sangat luar biasa, maha dahsyat ya. Menurut orang-orang juga seperti itu ya, ini menurut ahli juga ini kasus ini maha dahsyat ya, maha dahsyat itu kata Bang Resmond Sianipar juga seperti itu ya teman-teman ya. Makanya jangan sampai nanti anak bangsa atau masa depan anak bangsa ini hanya akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Jikalau nanti anak bangsa kita ya, atau saudara cucu kita, cicit kita, generasi penerus ini menjadi korban atau mendapatkan ya musibah seperti yaitu dia tersandung masalah hukum seperti itu, jangan sampai terjadi sebuah kriminalisasi atau terjadi sebuah rekayasa. Ini harus perlu ditindak dan perlu ditanggulangi dari awal, jangan sampai nanti terjadi ya. Ini penanggulangan sejak dini ini termasuk sangat bagus. Sebenarnya Bang Resmond Sianipar ini membantu mencegah ya, memberantas, dia itu membantu membongkar oknum-oknum yang kurang ajar. Misalkan ada oknum rekayasa, ini sebenarnya juga asli ini kurang ajar ya teman-teman ya. Kurang ajar gimana dibilang nggak kurang ajar, karena ini sudah merusak nama baik citra ya, ini dirusak dari satu oknum ini nanti dirusak gitu ya, gara-gara satu orang ya, gara-gara beberapa oknum. Jadi institusi ini rusak, semua masyarakat memandangnya institusi ini buruk, padahal tidak semuanya itu buruk teman-teman ya, tidak semuanya buruk, tapi karena ada oknum-oknum jadinya pandangan masyarakat itu buruk gitu ya. Orang awam memandang oh ini institusi ini buruk karena yang petingginya ini juga merekayasa lah, ini yang jadi bahaya gitu ya. Makanya Bang Resmond Sianipar ini sebenarnya bagus untuk menyelamatkan institusi ya, membuat baik institusi dan nama baik institusi yang sering tercoreng ya sama oknum-oknum ini. Ini oknum ini kurang ajar, jadi kayak orang-orang atau penegak hukum yang benar baik ya, yang sangat luar biasa, ini dicoreng dengan oknum-oknum biadab seperti itu gitu. Ini mencoreng kayak gitu ya. Jadi bagaimana rakyat mau percaya sama penegak hukum nantinya jikalau ada oknum-oknum seperti itu dibiarkan gitu ya. Akan tetapi jikalau oknum-oknum ini ditindak ya, pasti kepuasan masyarakat itu ada, pasti akan ada rasa kepuasan masyarakat itu ya. Jadi melihat kinerja ya seorang penegak hukum ya, atau petinggi-petinggi yang oknum tersebut menindak secara tegas, pasti masyarakat juga merasa puas. Oh ternyata petingginya juga benar-benar menegakkan hukum, tidak tebang pilih, walaupun itu adalah anggota atau itu yang jadi oknum itu memang kenal dekat atau apa, tidak pandang pilih, tetap harus dihancurkan, tetap harus dipidana ya, tetap harus ditindak. Jangan tebang pilih, jangan kalau sama orang kecil ya kalian ya, dengan berita-berita yang kecil yang kira-kira nanti viral, kecil tapi viral, ditindak ya kan. Akan tetapi yang berita-berita besar ya, karena ini bukan orang kecil dan ini adalah teman kalian atau teman Anda ya, atau ini mungkin kalian dekat sama itu ya, sama oknum tersebut, terus kalian tidak tindak, itu namanya tidak adil ya. Tidak adil. Semua masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia ini mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.
ya. Sama di mata hukum itu, mau yang apapun ya jabatannya, mau apapun, mau kuli, ya pengemis pun nih, ya mau jabatannya itu jenderal, mau jabatannya itu apapun setinggi-tingginya, itu sama di mata hukum. Itu jangan yang kecil ditindak, tapi yang rakyat kecil ditindak, tapi untuk yang oknum-oknum yang kira-kira punya jabatan tinggi dia, ya jabatan tinggi juga percuma kalau dia jadi oknum kan gitu, itu merusak institusi gitu ya teman-teman ya. Makanya ini pesan-pesan dari Bang Rismond Sianipar ini ya sangat benar sekali jikalau beliau itu marah ya. Beliau itu marah karena memperjuangkan bukan hanya Jessica Kumala Wongso saja. Makanya saya bilang tadi, kenapa sih cuman orang satu, bukan cuman orang satu ya? Kenapa cuma Jessica Kumala Wongso saja? Kenapa kok harus dibela? Bukan hanya Jessica Kumala Wongso saja. Ini untuk keadilan atau untuk ya mendapatkan sebuah keadilan ini untuk semua rakyat Indonesia. Teman-teman pastilah jikalau kalian bukan oknum nih teman-teman ya, kalian orang baik nih ya, dengar masalah orang yang dikriminalisasi, terus kita dengar nih ada seseorang yang dikriminalisasi, pasti hati kalian juga hancur walaupun bukan saudaranya ya. Pasti kalian juga tergugah untuk menyuarakan kan gitu ya. Nah, masih beruntung ada seseorang yang mau menyuarakan seperti Bang Rismond Sianipar ya. Masih ada orang yang mau ya, yang mau gembar-gembor, mau menyuarakan teriak-teriak terus setiap hari. Ini adalah penyambung lidah seperti kita-kita ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang tidak berani untuk menyuarakan, atau mungkin bukan tidak berani, ada keberanian, akan tetapi teman-teman bagaimana caranya? Itu bisa saja lewat komentar ke Bang Rismond Sianipar di channel Baliga Academy gitu ya teman-teman. Bisa saja gitu ya. Menyuarakan itu kita tidak harus teriak. Tapi partisipasi dengan komentar, dengan dukungan pun kita sudah ikut menyuarakan teman-teman ya. Jangan pernah diam jikalau kita mendengar sebuah ketidakadilan atau sebuah rekayasa ya teman-teman ya. Dan tentunya saya tidak akan pernah peduli ya dengan di YouTube ini kenapa masih membicarakan kasus Jessica Kumala Wongso, padahal tidak ada yang membicarakan kasus Jessica Kumala Wongso lagi. Ada Bang Rismond Sianipar. Saya tetap akan membicarakan terus walaupun tidak ada yang nonton di video saya ini sepi, saya tidak peduli ya. Saya paling penting masih ada aja beritanya itu, 1, 2. Saya Bang Rismond itu masih ada ya gitu ya. Saya menyemangati Bang Rismond tetap semangat, jangan pernah berhenti ya. Karena apa? Ini benar untuk keadilan gitu ya. Memang saat ini kuasa hukum juga memang tidak membicarakan, akan tetapi suatu saat nanti ini bakal dibuka dan bakal dibicarakan ya teman-teman. Dan teman-teman, saya akan masih tahu ke teman-teman, ini kemarahan Bang Rismond Sianipar ini sampai Pak Kapolri juga disebut-sebut loh ya. Kapolri ini sudah disebut-sebut, bahkan ini pengecut ya, pecundang, mental tempe, mental kerupuk. Ini kalau orang tidak sudah benar-benar muak dan kesal, ini tidak akan dia bicara seperti itu ya teman-teman ya. Tidak akan gitu ya. Saya juga pengen teriak ya, tapi saya tidak punya kredibilitas dan saya tidak punya wewenang hal tersebut. Saya tidak bisa teriak seperti Bang Rismond Sianipar karena dia punya bukti yang kuat gitu ya teman-teman ya. Dia punya bukti ilmiah, makanya dia berani dengan apapun. Dia tidak sebodoh itu, apapun yang dia teriakkan, apapun yang dia katakan, dia pasti sudah dipikirkan. Dia bukan orang bodoh ya, beliau bukan orang bodoh, saya tahu ya. Kita dengarkan teman-teman ya pernyataan Bang Rismond Sianipar ya. Bagaimana ini rekayasa ini bisa kita robohkan sekaligus untuk dokumentasi digital ya, jejak digital bagi para rekayasa ini ya. Kita akan kompilasi ya perbuatan mahakarya rekayasa yang dikomandoi oleh Irjen Pol saat ini ya, saat itu Kombes Pol Krisnamurti ya, Krisnamurti dan bawahannya itu saat itu Muhammad Nual Azhar ya, saat itu berpangkat AKBP ya untuk polisi ya, dan berikut para jaksa dan satu lagi ini si penipu rekayasa yang dipakai oleh Krisnamurti saat itu, bahkan di backup dihadiri oleh Krisnamurti ya pada saat Christopher ini hadir ya. Bayangkan ya, di backup langsung oleh Krisnamurti ya, dihadiri ya penipuan dan rekayasa itu, karena memang dia komandannya ya, dialah komandan dari para rekayasa ini. Oh gitu ya Bang, jadi ini komandannya ya Bang, ini aslinya komandannya ya Bang ya, yang Bang Krisnamurti ini komandannya Christopher Hardimandrianto dan Muhammad Nuh Al-Azhar itu ya Bang ya. Saya kompilasi mahakarya rekayasa yang dipimpin oleh Irjen Pol Krisnamurti yang sampai sekarang Kapolri Banci, pengecut ya, mental sayu, mental kerupuk ya, memeriksa anak buahnya aja pun nggak berani ya. Nggak ada gunanya dia itu jadi Kapolri ya. Pokoknya nggak ada gunanya. Ini kasus paling tragis, paling barbar aja dia diam ya. Bang Rismond, kenapa Bang Rismond bilang seperti itu? Saya tahu
Ya, saya mau ngomong sama Bang Resmond Sianipar nih. Saya tahu karena Bang Resmond bilang seperti itu, pasti punya bukti ya kan? Pasti punya bukti pasti. Biarkanlah ini jadi jejak sejarah, jejak digital bagi Kapolri Listio Sigit Prabowo itu, ya, bahwa dia itu mental pengecut. Ya. Kalau menangkap penjahat hoax saja online langsung cepat. Ya. Tapi kalau jajarannya melakukan rekayasa brutal, langsung bungkam. Ya. Mulutnya itu mulut banci. Ya. Pengecut. Kita nggak butuh Kapolri semacam itu. Makanya saya bilang sama Pak Presiden Joko Widodo, pecat aja orang semacam itu. Nggak. Berani banget ya teman-teman ya. Kalau tidak punya bukti dan dia ngawur gitu misalkan, mana mungkin berani gitu ya teman-teman ya. Mana mungkin berani kalau dia ngawur tidak punya bukti gitu ya. Tapi berani seberani itu, ini bingung gitu. Saya aja merasakan bingung teman-teman ya. Bagaimana seberani itu gitu ya. Tahu apa dan sebesar apa gitu ya. Barang bukti ini sebiadab apa gitu. Sehingga Bang Resmond yang dulu itu tidak pernah berkuar-kuar sedikit pun di media sosial, teman-teman ya, berani membicarakan tentang Kapolri, teman-teman. Bayangin, teman-teman, sebesar apa sih rekayasa ini, gitu? Sebesar apa, ya, yang dibikin oleh oknum-oknum tersebut ini sebesar apa sehingga Bang Resmond Sianipar ini bisa benar-benar berontak, benar-benar bergejolak. Ini ngeri, teman-teman ya. Ini kalau orang waras nih ya, tidak mau ya, kalau orang waras tidak punya barang bukti nih ya, tidak mau. Apakah Bang Resmond Sianipar ini nggak nyadar atau gila? Tidak mungkin juga teman-teman, karena dia itu dihadirkan sebagai ahli gitu ya teman-teman ya. Makanya yang jadi bingung itu seperti itu teman-teman ya. Gila kalau sampai tidak dibuka, tidak dibongkar ini, gila. Makanya dibilang ini mahakarya sama Bang Resmond Sianipar teman-teman ya. Ada mentalnya itu memegang panglima hukum ya, untuk rakyat sipil ya, nggak ada gunanya dia itu ya. Apa itu dibayar oleh rakyat itu dengan gaji dan fasilitasnya ya, kan? Sampai bilang Pak Presiden pecat saja Kapolri atau Kapolri mundur ya, tidak ada gunanya. Berani nggak kalian? Nggak ada teman-teman yang berani ya kan? Nggak ada yang berani seperti itu tanpa punya barang bukti. Hanya orang yang mungkin gila dan mungkin tidak punya pikiran dan pikirannya ini ngaco, ini mungkin bisa saja terjadi ngomong seperti itu. Akan tetapi Bang Resmond Sianipar ini nyadar dan memang dia itu ahli gitu ya. Dulu didatangkan sebagai ahli waktu kasus Jessica Kumala Wongso itu gitu ya teman-teman ya. Kan lagi sebagai jejak digital bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ya. 1 Maret rumah saya 1 Maret 2024 tidak disentuh, tidak diproses ya. Ngomong besar itu orang ya, nggak berguna itu teman-teman. Saya kalau membahas kasus Jessica Kumala Wongso ini dari dulu juga tidak akan bisa berhenti dan tetap aja teman-teman ya, sambungannya itu ada aja gitu ya kalau membahas tentang kasus Jessica Kumala Wongso. Dan mungkin biar kita ini besok ini ada topik video gitu ya untuk bahas kasus ini. Udah sampai di sini dulu dan nanti ketemu lagi di video saya selanjutnya ya teman-teman ya.